kembali melaksanakan video conference yang berjudul Pemeriksaan Kualitas Air. Bersama Ibu Nani SSI dari SMK 7 Bandung sebagai presenter. Selamat datang Ibu. Dan Bapak Hamdan Kurnia M. Hum sebagai moderator dari SMA Negeri 9 Bandung. Selamat datang Bapak. Dan selamat datang kepada Ibu Bapak instruktur yang sudah menghadiri acara video telekonferensi kami. Yang insya Allah hari ini kami akan memaparkan bersama-sama menyimak mengenai pemeriksaan kualitas air dengan metode MPN. Selanjutnya, untuk menuju acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator Bapak Hamdan Kurnia. Saya persilahkan. Pak, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Acara saya serahkan kepada Bapak Hamdan Kurnia M. Hum. Silakan Bapak. Kemana Pak Hamdan? Pak Hamdan, cek. Halo? Kami tidak bisa mendengar suara, ya. Terdengar Bu ya? Ya, terdengar Ya. Pak. Ya. Ya. Silakan Oke. Pak. Dan juga Bapak instruktur Bumi dan juga kami dari tim mencoba baiklah tadi sudah diperkenalkan host adalah tadi oleh Kelly Tersiganti juga center. Tema yang Tio akan bawakan adalah tentang pemeriksaan kualitas air dengan metode MPN. Tentu kita ingin tahu apa sih pemeriksaan kualitas air dengan metode ini. Saya sendiri nggak tahu. Ini ya kan? Saya ingin tahu banyak bagaimana sih pemeriksaan air. Enggak untuk waktu dan Nani untuk mereka ya yang dengan tema. Enggak, silahkan Bu Nani, suaranya kedengaran enggak? Halo? Mangga Ibu Nani? Ya, Tuan tenang kadangu? Jelas tidak suara saya? Ya, bagus ya. Mangga silahkan ya untuk menguraikan materi yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas Bu. Bu, tapi layar saya, oh ya. Ada Bu? Bu Seli ada, tapi saya nggak ada ya, ininya, ada videonya. kok, Ibu. Ada videonya? Ada. Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak moderator ya, Bapak moderator bersama host kita bersama Bu Seli dan Pak Hamdan. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini mungkin saya akan jelaskan atau sedikit memaparkan mengenai pemeriksaan kualitas air dengan metode MPN. Karena saya mungkin IPA ya, mikrobiologi, jadi saya mencoba untuk menjelaskan sedikit, berbagi ilmu. Ya, next berikutnya. Metode kualitas air. Biasanya MPN itu sendiri adalah most probable number, di mana MPN dengan melakukan uji kualitas air dengan metode MPN ada beberapa yang harus diperhatikan. Bu Seli bisa next itunya? Di latar belakang. Next lagi. Ya. Nah ini salah satu latar belakang dari pemeriksaan kualitas air ya. Di latar belakang dulu ya, Bu. Ini latar belakangnya kenapa melakukan pemeriksaan kualitas air, yaitu salah satunya adanya mikroorganisme. Jadi pemeriksaan air secara mikrobiologis sangat penting dilakukan
mengingat bahwa air merupakan sumber kehidupan. Ya, sebentar Bu Seli ya, sebentar. Siap. Masih latar belakang, Bu, di saya. Kenapa? Masih latar belakang Oh, kan? iya iya, iya iya betul. Kenapa? Enggak, saya nggak bisa lihat. Suaranya Kenapa jelas. balik lagi ya Bu? Latar belakang pemeriksaan. Iya iya. Ya. Baik, halo Ibu. Suaranya kurang jelas, Pak. Assalamualaikum. Salam. Gunani, bisa dilanjut ya? Tampaknya Halo. ada sedikit kendala ya di Bu Nani. Iya. Bu Nani, suaranya bisa kedengaran tidak, Bu Nani? Suara Bu Naninya hilang. Oh, Halo. suaranya Bu Nani. hilang ya. Ya. Bu Seli ada slide-nya sama Bu Nani ya? Slide-nya di Sel- saya, Pak. Sudah. Oh, slide-nya di saya agak load satu slide-nya. Ya, kita nggak apa-apa. Ini yang di tampilannya apa, Pak? PPT ya? Mikroorganisme. Ya, itu. Tapi ininya Bu Naninya hilang ya? Ya. Bu Nani kemana? Hilang sinyal. Hilang dua-duanya. Satu-satunya untuk diuji, Pak, mungkin tidak terdapat di dalam contoh air yang diuji. Jadi mungkin kalau secara kehidupannya, mikroorganisme itu kan sangat-sangat kecil sekali. Jadi memang tidak sepenuhnya seluruhnya ada di dalam sampel air mikroorganisme patogen tersebut. Kemudian bila dapat dalam jumlah amat sedikit, besar kemungkinannya untuk tidak terdeteksi di laboratorium. Artinya kalau kita mendeteksi keberadaan mikroorganisme tersebut melalui metode MPN, maka secara keseluruhan kalau misalkan dibandingkan dengan SNI, maka hasilnya akan dapat dikonsumsi. Kemudian hasil pemeriksaan baru dapat diketahui setelah 24 jam. Jika ditemukan adanya patogen, maka tidak dapat melakukan usaha pencegahan bila sudah banyak orang yang mengkonsumsi air tersebut. Artinya kalau secara ilmu sudah ditemukan bahwa biakan dari dari contoh air tersebut yang dibiarkan ke dalam suatu media, kemudian yang hasilnya banyak sekali bakteri patogen, lalu kemudian sudah dikonsumsi oleh orang, maka akan sangat sulit mencegahnya. Ya paling mungkin banyaknya diare, terjadinya diare. Berikutnya Bu Seli. Selain itu juga mikroorganisme yang kehadirannya di dalam air merupakan bukti bahwa air tersebut terpolusi oleh limbah tinja dari manusia atau hewan berdarah panas. Nah, artinya, halo Bapak Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Bu, mangga. Ya. Artinya bahwa kehadiran mikroorganisme tersebut bisa dijadikan sebagai indikator dalam kalau misalkan setelah diuji mengandung banyak bakteri patogen seperti halnya coli atau bakteri coli atau E. coli yang biasanya terdapat di dalam limbah tinja ya ataupun tinja hewan yang berdarah panas. Nah, itu artinya bahwa sudah tercemar si air tersebut. Karena terdapat peluang bagi berbagai macam mikroorganisme patogenik yang secara berkala terdapat dalam saluran pencernaan untuk masuk ke dalam air. Diteruskan, Sally. Bu, sudah. Nah, ini salah satunya bakteri golongan coli. Bakteri golongan coli yang biasanya hadir pada air atau indikator sebagai baik tidaknya air tersebut untuk dikonsumsi, bagus tidaknya air tersebut untuk dipakai. Ya. Bakteri golongan coli ini digunakan untuk
mengetahui adanya pencemaran air, ya. Bakteri golongan coli adalah semua bakteri yang berbentuk batang atau basil. Jadi bentuknya batang, tidak kokus, tapi semuanya berbentuk basil atau batang. Bersifat aerob, ya, artinya dia aerob, hidupnya sangat memerlukan sekali oksigen. Terus tidak membentuk spora, bersifat gram negatif, dapat meragikan laktosa, serta membentuk gas dalam ukuran waktu 2 kali 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Jadi misalkan kalau dikembangkan selama 24 jam, maka atau 48 jam akan terbentuk suatu gas di dalam tabung Durham. Mungkin nanti penjelasannya berikutnya ya. Terus penggunaan bakteri golongan coli sebagai indikator pencemaran masih perlu dilengkapi dengan analisa golongan coli fekal atau tinja. Berikutnya, Bu Seli. Ini pemeriksaan air secara mikrobiologis. Sebetulnya bukan hanya MPN saja yang bisa bukan hanya MPN saja yang untuk menguji air tersebut ya, tapi bisa juga dengan menggunakan TPC atau total plate count ya, terus hemositometer. Itu hemositometer berupa alat yang nantinya akan menghitung jumlah bakteri yang ada. Kemudian pemeriksaan kehadiran mikroorganisme pencemaran seperti bakteri golongan coli, terutama Escherichia coli. Nah, yaitu dengan menggunakan MPN atau most probable number yang sekarang saya jelaskan. Pemeriksaan kehadiran bakteri patogen Shigella dan Salmonella, nah ini juga bisa dilakukan, serta bakteri patogen lainnya. Next. Selanjutnya, Bu Seli. Sudah, Bu? Sudah muncul? Ini uji, kita sudah masuk ke uji pemeriksaan air dengan metode MPN. Keberadaan bakteri coliform atau bakteri coli, nah ini digunakan media selektif dan diferensial untuk mempercepat deteksi coliform atau bakteri coli. Jadi sebelum kita mengujinya, kita harus selalu menyediakan media selektif, artinya media yang hanya dapat ditumbuhi oleh bakteri coli saja atau bakteri yang akan kita inginkan. Kalau misalkan medianya yang umum, itu bakterinya hampir semua ada secara umum, jadi bakteri dapat tumbuh di media tersebut. Namun kalau menggunakan media selektif dan diferensial, hanya bakteri-bakteri tertentu saja yang dapat tumbuh. Misalkan kita karena menginginkan adanya E. coli, berarti medianya harus media selektif. Pemeriksaan sendiri dari metode MPN ada 3 uji. Ada uji pendugaan atau presumptive test, ada uji penegas, confirming test, dan ada uji pelengkap atau completed test. Next, Bu Seli. Nah, biasanya di Sama sekali, Bu. Oh ya, terima kasih. Pada uji penduga atau presumptive test ya, ini merupakan salah satu tes pendahuluan tentang ada tidaknya kehadiran bakteri coliform berdasarkan terbentuknya asam dan gas yang disebabkan karena fermentasi laktosa oleh bakteri golongan coli. Nih, pada uji penduga ini, kalau kita dengan menggunakan sampel, dengan melakukan dilusi atau pengenceran, dan dimasukkan ke dalam suatu media tadi, media selektif, biasanya kalau untuk diuji penduga biasanya menggunakan media laktosa broth ya. Nah, jadi nanti akan terbentuk yang di dalamnya ada tabung Durham, akan terbentuk gelembung-gelembung. Nah, itu biasanya
nanti akan kelihatan apakah ada bakteri atau tidak dengan melihat gelembung yang ada di tabung durham dan kekeruhan yang ada pada media. Gitu. Selanjutnya, nah metode MPN ini untuk uji penduga ini ya, mikroba di dalam untuk menghitung jumlah mikroba dalam contoh yang berbentuk cair. Jadi setelah diinkubasi selama 1 kali 24 jam, kalau misalkan hasilnya negatif, tidak ada gelembung di dalam tabung durham atau medianya tidak berubah warna, tidak keruh gitu, maka akan inkubasi harus dilanjutkan sekali lagi. Jadi 2 kali 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Bu Seli layarnya kosong ya? Oh, udah. Nah, kalaupun dalam 2 kali 24 jam tidak ada hasilnya atau tidak ada gelembung atau tidak terjadi kekeruhan, maka dinyatakan hasilnya negatif atau tidak bisa untuk dihitung ya. Jumlah tabung yang positif biasanya pada masing-masing seri, biasanya kalau pada MPN dilakukan secara 3 seri tabung ya. Bu Seli bisa dilanjutkan itunya, Sudah di slide-nya di next. Ini, Bu. Ini. Di next. Hasilnya, Bu. Nah, yaitu ini. Nah, ini adalah seri 3 tabung. Artinya dalam satu seri itu hanya 3 tabung. Jadi semuanya 9 tabung. Nah, di dalamnya tuh ada yang namanya tabung durham di dalamnya kecil. Nah, itu untuk menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Apakah dia positif atau negatif dalam tabung durham. Sama kekeruhan dari media tersebut. Nah, dari 9 tabung tersebut, nanti dilihat mana yang positif di seri 3 tabung. Misalkan, di 3 tabung yang pertama, 2, itu A1, B1, A1, A2, A3. Nah, yang tabung berikutnya B1, B2, B3, C1, C2, C3. Nah, ambil yang positifnya. Kemudian dilakukan kembali nanti dilanjutkan. Yang positif akan dilanjutkan ke uji confirmate atau penegasan. Confirmate test. Ya. Dilanjut slide-nya. Next. Sudah, Bu. Ya. Nah, di dalam uji penegas ya, hasil ini, uji penegas ini adalah lanjutan dari uji tadi yang pertama ya, uji penduga. Nah, yang positif tadi, misalkan yang positifnya A1, A-nya A1, B2, B2, B3 sama C1, C2. Nah, itu nanti diinkubasikan lagi, maksudnya diinokulasikan lagi ke dalam media yang berbeda. Ya biasanya BGLBB. Ya, Brilliant Green Lactosa by Broad biasanya. Atau enggak Lactosa Lauryl Tryptophan Broad. Nah, itu ada 2 media ya. Setelah diinokulasi kemudian diinkubasikan lagi, biasanya suhunya 37 derajat. Kemudian setelah diinkubasi, diidentifikasi kembali selama 2 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, ya. Nah, barulah dari situ nanti nilai MPN akan bisa dihitung. Artinya begini, next coba Bu Seli. Nah, ini di dalam media
BGLBB ya, Brilliant Green Lactosa Bite Broth ya. Nah, di dalam media ini, nah ada 10 min 2, 10 min 3, 10 min 4, 10 min 5, 10 min 6. Karena kita pakai tadi yang 3 ya, ambil 9 tabung saja, 10 min 5, 10 min 6-nya anggap saja tidak ada. Nah, di situ nanti yang positifnya ada berapa yang sesudah diinokulasikan ke sini, nanti yang positifnya ada berapa dilihat. Kalau ada yang gelembung gas seperti yang tertera di 10 min 2, min 3, dan min 4, ternyata misalkan semuanya positif. Jadi 3, 3, 3. Ya, atau enggak 2, 2, 1. Boleh, itu tergantung dari hasil identifikasi. Setelah hasil identifikasi, nah, kalau setelah diidentifikasi, nanti dicocokkan ke dalam tabel yang namanya tabel MPN, ya, tabel MPN. Coba di paling agak bawah, Bu Seli, tabel MPN-nya di next. Terus berikutnya. Nah, di situ di tabel MPN, ya, di tabel MPN-nya Bu Seli. Nah, di situ tergantung dari jumlah, ya, misalkan yang positifnya 011. Nah, itu ada jadi nilai MPN-nya 6,1 ya, atau 6,1 kali 10 pangkat min 3 biasanya sesuai dengan pengenceran ya. Terus selain itu juga, tapi belum ceritanya belum selesai sampai di situ. Kalau kita sudah dapat nilai MPN-nya, barulah dimasukkan ke dalam suatu rumus ya. Jadi menentukan nilai MPN biasanya ada di uji penegas ya, atau confirmatory test ya. Nah, setelah dapat nilai MPN-nya, baru kita lanjut ke penghitungan ya. Coba penghitungan, Bu Seli. Yang di awal tadi ya. Ya, yang, nah, di situ penentuan JPT tanpa tabel ya. Artinya yang pakai tabel dulu, Bu Seli. Nah, ini ya, dari yang analisis atau hasil tabel. Jadi, nilai JPT dari tabel, nah itu, nah ini ada contohnya, misalkan hasil pemeriksaan terhadap contoh dengan sistem, nah ininya berarti 5 seri tabung ya. Saya ngasih contohnya 5 seri tabung, tapi menjelaskan yang 3 seri tabung. Sama saja ya, tidak apa-apa. Angkanya 555 ya, 555. Nah, itu artinya 5 buah tabung positif oh, sepertinya ini salah, mungkin ya, ini 520. Maaf. Di slide-nya salah ya. Contohnya misalkan 520. Ya. Nah, artinya 5 buah tabung positif untuk volume 0,1 mili, 2 buah tabung positif untuk volume 0,01 mili, dan tidak ada tabung positif untuk volume 0,001 mili. Nah, ini penyelesaiannya dimasukkan ke dalam rumus ya, sesuai dengan ketentuan JPT. Maka, nah, yang 520 itu dilihat MPN-nya, nilai MPN-nya dilihat di tabel MPN. Kalau di tabel 5 seri tabung, nah nanti dilihat 520. Nah, nilai MPN-nya berapa? Nah, ternyata nilai MPN-nya adalah 49. Ya. Nilainya 49. Ya.
Kalau ini kayaknya 3 seri tabung, Bu Seli. Saya tidak menampilkan yang 5 seri tabung. Balik lagi ke yang perhitungan saja. Nah, itu. Nah, jadi penyelesaiannya ya ini. Jadi nilai JPT dari tabel dikali 10 dibagi volume terbesar yang dipipet. Artinya yang paling besar dipipet tuh jumlahnya yang berapa gitu, 0,1 mili. Berarti 49 kali 10 pangkat 2 yang 0,1-nya jadi naik ke atas ya. Nah, kalau biasanya di mikrobiologi atau di penghitungan berbentuk koma ya, berbentuk koma dan pangkat. Jadi mundur atau komanya jadi 4,9 kali 10 pangkat 3. Jadi pangkatnya jadi naik ya. Nah, kesimpulannya jadi jumlah sel koli per 100 mili tersebut adalah 4,9 kali 10 pangkat 3 ya. Itu perhitungan secara analisanya ya, analisisnya. Tapi itu 5 tabung reaksi. Tidak jauh berbeda dengan 3 tabung reaksi, cuman mungkin nanti serinya seri 3 tabung. Ya, next berikutnya Bu Seli. Berikutnya yang masih di yang tanpa tabel Bu Seli. Next. Ini Bu. Yang tanpa tabelnya, punten. Ini. Ya, Tanpa tabel kan Bu? Yang berikutnya, yang berikutnya. Gini. Satu lagi Bu. Lain satu. Yang satu lagi. Ya. Ini. Satu slide lagi. Ini Pak. Ini Bu. Tampilannya tabung positif. Yang tanpa tabel, nilai tanpa tabel. Bisa aja dilanjut aja Bu Nani yang tahu aja. Ya, dilanjutkan saja. Kalau yang tanpa tabel, ya, tidak jauh berbeda memang. Nah, ini. Nah, kalau yang tanpa tabel, biasanya tabung positif dikali 100, dibagi akar. Saya kurang bisa buat akarnya, jadi agak sedikit mencong-mencong, ya. Jadi jumlah mili tabung hasil negatif digunakan. Nah, kalau yang dicontoh seri 5 tabung, misalkan yang tadi 520 ya, artinya 5 positif, 2 positif, dan satunya tidak ada yang positif, maka di sini dilihat tabung positifnya ada berapa. Ada 5 sama 2, berarti 7. 7 dikali 100 dibagi akar. Nah, itu mili tabung hasil negatif. Yang negatifnya ada berapa? Berarti di yang 2 tabung ada 3. Ada 3, 0,01 dikali 3. Terus di yang tidak ada tabung positifnya, berarti ada 5 ya, 0,001 dikali 5 dan hasilnya 3,5 dikali mili seluruh tabung yang digunakan. Nah, kalau seluruh tabung yang digunakan artinya yang 5 buah tabung positif dijumlahkan 0,1 kali 5, yang 5-nya lagi kali 0,01, terus yang tidak positifnya juga 0 kali 0,01 dikali 5 juga. Semuanya jadi 55,5 mili. Nah, setelah dihitung, ternyata hasilnya 50,22. Nah, itulah nilai JPT dari tabel. Bisa dibandingkan, jadi nilai JPT adalah 50 mpn per 100 mili. Jadi bisa dibandingkan dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan jumlahnya kalau nggak salah
4,9 kali 10 pangkat 3. Ini 50 kali 50 mpn per 100 mili. Jadi beda bahasa, tapi kalau diuji, kalau dihitung, angkanya sama, akan memiliki angka yang sama, tidak jauh berbeda. Di mana 4,9 kali 10 pangkat 3 bisa dibulatkan menjadi 5 kali 10 pangkat 3. Nah, di yang 50, ini mpn per 100 mili, bisa jadi 5 kali 10 pangkat 3, karena 100 itunya 50, ya. Jadi tetap sama, hasilnya akan sama kalau kita betul-betul mengerjakannya betul-betul teliti. Nah, nanti akan sama memang dari hitungan tabel dengan penghitungan tanpa tabel, ya. Nah, maka nilai MPN sudah ditemukan. Tuh, itu untuk nilai MPN-nya. Nah, nilai MPN ini biasanya nanti dilihat disesuaikan atau di-match-kan dengan SNI. Biasanya dengan SNI yang sudah ada, ya. Jadi bukan kadar ya, suatu makanan misalkan Yakult, biasanya nilai MPN seharusnya misalkan 5 kali 10 pangkat 3 misalkan. Nah, kalau misalkan ini Yakult, kita ngitung MPN-nya di sini 5 kali 5 juga, terus 4,9 kali 10 pangkat 3, artinya penghitungan kita mendekati, artinya bahwa memang air yang kita periksa di sini memang bukan hanya air saja, ya, minuman yang, tapi memang kalau untuk MPN cenderung ke air. Artinya si Yakult tersebut masih layak untuk dikonsumsi karena nilai bakterinya ya baik itu mendekati, atau yang penting jangan nilai MPN tidak melebihi batas dari SNI. Tapi memang tidak semuanya, kadang kita lakukan pemeriksaan kalau ya banyak kendala, ya, maksudnya banyak kontaminannya. Kalau kita betul-betul mengujinya, biasanya di perusahaan atau pengujiannya secara betul-betul, secara aseptik, tanpa kontaminan, itu biasanya hasilnya akurat atau memang betul-betul. Tapi kalau betul-betul bisa dipercaya gitu. Tapi kalau misalkan di sekolah, karena memang pembelajaran, mungkin ada yang melebihi nilai MPN-nya sehingga hasilnya makanan tersebut atau air minum tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, jadi memang tidak menutup kemungkinan pada saat praktek kurang steril, kurang aseptik, terus melakukan inokulasi juga tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena kita menanam suatu mikroorganisme atau menanam suatu bakteri itu ya sangat-sangat tidak terlihat mudah mungkin, ya, tapi kalau pada saat melakukan kita agak sedikit sulit. Karena memang harus betul-betul apakah steril atau tidak. Makanya diusahakan kalau memang betul-betul mau memiliki hasil yang bagus, maka harus betul-betul prakteknya atau mengujinya gitu. Tapi kalau untuk siswa sih memang yang penting dia bisa melakukannya, bisa menganalisisnya, terus bisa melakukan ujinya, dan dia tahu kalau misalkan hasil MPN sekian itu bisa menentukan apakah air tersebut layak untuk digunakan atau dipakai. Ya, itu untuk uji penegas atau confirmatory test. Ya. Nah, selanjutnya ada 3 uji kan, ya. Ada completed test. Naik ke atas ya Bu Seli. Di completed test, di uji ketiga, uji pelengkap, ya. Sudah muncul belum, Bu? Ini tuh. Di ke atas. Biasanya di uji pelengkap tuh kita sudah menentukan kalau bakteri tersebut, kalau memang air yang diperiksanya
adalah Escherichia coli, ya. Bisa ke atas slide-nya, Bu Seli, Ya, terus. sepertinya. Sudah? Ya, boleh. Ketiga, Bu Seli. Ya, sambil dilanjut aja. Di uji lengkap atau completed test ini, biasanya yang ditanam atau dilanjutkan penanamannya, uji yang ketiga. Jadi yang positif di tabung tadi, diuji confirmate ya, yang positifnya ditanam biasanya ke media padat. Kalau tadi semuanya media cair. Nah, untuk pelengkap atau completed test meyakinkan kalau itu Escherichia coli, maka dilanjutkan ke dalam media EMBA biasanya, eosin methylene blue agar ya. Nah, kemudian setelah diinokulasikan ke media EMBA, lalu diinokulasi pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, ini biasanya kalau kita lihat keesokan harinya, bakteri tersebut kalau misalkan memang betul-betul tumbuh E. coli, maka akan berwarna merah kehijauan atau kilatan hijau metalik ya, atau koloni berwarna merah muda dengan lendir atau kelompok koliform lainnya. Tapi jadi setelah masa inkubasi, kita lihat tuh keesokan harinya, apakah yang kita tanam tuh betul-betul E. coli atau bukan, ya. Slide E. coli-nya mungkin bisa ditampilkan, Bu Seli. Di next. Ya, di uji pelengkap ini, nah ini di uji pelengkap ini, kagok Kak. Di uji pelengkap ini, jadi kita akan lihat pertumbuhan E. coli-nya. Pertumbuhan Escherichia coli-nya seperti apa, ya. Ini kalau ini pertumbuhan E. coli yang diambil dari buku biasanya seperti itu. Nah, kita tuh harus bisa membandingkan atau tahu apakah yang kita tanam tuh betul-betul E. coli atau bukan. Nah, slide berikutnya, Bu Seli. Nah, ini adalah hasil dari sampel ya, kebetulan air sumur waktu di bulan Februari kita praktek, anak-anak ini yang prakteknya kebetulan mungkin memang dia konsentrasi melakukannya, terus nah ini di media MBA ya, jadi di situ ada banyak sekali E. coli-nya sangat jelas, dia hijau mengkilat dan dilakukan sistem inokulasinya adalah strict plate ya. Jadi di strict menggunakan jarum ose. Jadi teknik inokulasi memang ada beberapa. Nah, bisa dilihat bakteri pertumbuhannya sangat baik ya. Ini jadi itu hasil karya siswa. Nah, ini yang bakteri-bakteri ini yang saya tampilkan ini bisa nantinya bisa menjadi biakan murni. Kalau kita memang betul-betul menginginkan biakan murni tersebut, ya dengan cara yang mengisolasi kembali sampai betul-betul apakah yang tumbuhnya memang betul-betul E. coli untuk selanjutnya. Itu memang sudah jelas dan pasti E. coli ya, dengan bisa membandingkan dengan di buku bagaimana pertumbuhannya. Nah, alhamdulillah berarti kalau bisa seperti ini, artinya siswa sudah mampu, sudah dapat bekerja dengan baik. Tapi memang tidak semua siswa memang, ini juga hanya 1-2 siswa yang berhasil, yang lainnya kadang terkontaminasi. Ada yang tumbuhnya jamur, ada yang tumbuhnya bakteri segala macam, mungkin itu karena kesalahan dari teknik pada saat inokulasi. Terus memang belum tahu pada saat di penduga atau penegas, nah itu mungkin belum tentu E. coli bisa jadi. Cuman memang ya adalah seperti yang tertera pada gambar ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan untuk pengujian MPN ini, yaitu pengujian air ya dengan metode most probable number.
Artinya dengan hitungan MPN melihat pertumbuhan bakteri, terus juga dengan 3 pengujian. Jadi itu biasanya dilakukan ya secara berturut-turut. Jadi tadi ada penegas atau uji presumptif test, presumptif test ya. Terus ada juga penegas atau confirmatory test, dan ada pelengkap atau completed test ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Mangga mungkin saya moderator ya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.